Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya Razi Akbar, NIM Traktir 175 sebagai pemateri yang pertama mencoba menjelaskan tentang pengertian akad wakalah. Wakalah berasal dari wazan wakalah yakilu waklan yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan, sedangkan wakalah adalah pekerjaan wakil atau al-wakalah juga berarti penyerahan atau bisa disebut juga dengan al-tahwid dan pemeliharaan yang bisa disebut juga dengan al-hafiz. Wakalah dalam arti harfiah adalah menjaga, menahan, dan penerapan keahlian atau perbaikan atas nama orang yang lain. Dari sini kata tawakal diturunkan yang berarti menunjuk seseorang untuk mengambil alih atas suatu hal, juga untuk mendelegasikan tugas apapun ke orang lain. Akad wakalah adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan di mana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. Atau wakalah bisa disebut juga dengan pemberian kewenangan kepada orang lain untuk bisa melaksanakan suatu pekerjaan pada bidang-bidang yang bisa diwakilkan atas nama pemberi kuasa, yang tindakannya itu tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati. Sebab itu, jika dikaitkan dengan tindakan setelah mati, berarti sudah berbentuk wasiat. Slide kedua, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang dasar hukum wakalah. Yang pertama, yang bersumber dari Al-Quran, yaitu salah satu dasar diperbolehkan wakalah adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berkenan dengan kisah Quran surat Yusuf nomor 55 yang memiliki arti, berkatalah Yusuf, jadikanlah aku bendaharawan negara. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan lagi berpengetahuan. Yang kedua, dari hadis. Terdapat beberapa hadis yang dianggap relevan dengan hukum wakalah Arab. Di sini teman-teman mengambil hadis riwayat Malik dalam Al-Muwattato yang berpendapat bahwasanya Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi dan seseorang Ansor untuk mewakilkannya untuk mengawinkan Qabul atau perkawinan Nabi dengan Maimunah binti Al-Haris. Yang kedua, saya mengambil dari ijma. Para ulama sepakat wakalah diperbolehkan, bahkan mereka cenderung sunahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis ta'awun atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan takwa. Sini saya mengambil dari Quran surat Al-Maidah. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakannya dalam kebajikan dan takwa itu. Dan tolong-menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Yang keempat, saya mengambil dari Fatwa DSN MUI. Landasan hukum berpelakuan wakalah dalam akad diperbankan syariah adalah satu sebagai berikut. Fatwa DSN MUI nomor 10 garing DSN MUI garing 2000 tanggal 13 April 2000 tentang wakalah. Ada lagi Fatwa DSN MUI nomor 34 garing DSN MUI garing nomor 9 garing 2002 tanggal 14 September 2002 tentang Letter of Credit atau LC impor syariah. Yang selanjutnya Fatwa DSN MUI nomor 35 garing DSN MUI poin 9 garing 2002 tanggal 14 September 2002 tentang Letter of Credit atau bisa disebut dengan LC ekspor secara syariah.
Fatwa nomor 52 DSN MUI garing 3 garing 2006 tentang akad wakalah bil ujroh pada asuransi dan reasuransi syariah. Yang kelima ada dari kaidah fikih dan landasan hukum akad wakalah. Hukum asal dalam sebuah bentuk muamalah adalah boleh dilaksanakannya kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah atau transaksi pada dasarnya boleh seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama, perwakilan, dan lain-lain. Kecuali yang secara tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudaratan, tipuan, judi, dan riba. Selanjutnya saya mencoba menjelaskan tentang rukun wakalah. Di sini rukun wakalah ada 4 rukun. Rukun yang pertama orang yang memberi kuasa atau al-muwakil. Yang kedua, orang yang diberi kuasa atau al-wakil. Yang ketiga, perkara atau hal yang dikuasakan atau al-taukil. Yang keempat, pernyataan kesepakatan atau bisa disebut juga dengan ijab qabul. Sekian saya sebagai presentasi yang pertama. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Saya lanjutkan ke materi yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikan Endi Febrianti, NIM 026. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat wakalah. Yang pertama, orang yang memberi kuasa atau al-muwakkil disyaratkan cakap bertindak hukum, yaitu telah balik dan berakal sehat. Baik laki-laki maupun perempuan boleh dalam keadaan tidak ada di tempat atau gaib maupun berada di tempat serta dalam keadaan sakit ataupun sehat. Orang yang menerima kuasa al-wakil. Yang kedua adalah perkara yang diwakilkan atau objek wakalah. Sesuatu yang dapat dijadikan objek akad atau suatu pekerjaan yang dapat dikerjakan orang lain. Perkara yang mubah dan dibenarkan oleh syafa, memiliki identitas yang jelas dan memiliki syah dari al-muwakkil. Misalnya jual beli, sewa menyewa, pemindahan hutang, tangguhan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah pernyataan kesepakatan atau ijab kabul. Kesepakatan kedua belah pihak, lisan maupun tulisan, dengan keikhlasan memberi dan menerima baik fisik maupun manfaat dari hal yang ditransaksikan. 4. Pembatalan wakalah dan berakhir wakalah. Selanjutnya yaitu aplikasi akad wakalah dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama, wakalah dalam sistem perbankan syariah adalah akad pemberi kuasa dari nasabah kepada bank penerima. Wakalah dalam praktik LKS biasanya terkait dengan akad lain yang dilakukan oleh nasabah. Selanjutnya yaitu skema wakalah. Berikut yaitu bagan dari skema wakalah. Dalam keterangan yang pertama, nasabah dan investor melakukan kontrak dengan bank syariah untuk melaksanakan suatu pekerjaan atas permintaan nasabah dan investor. Yang kedua, bank syariah mendapatkan free atas pekerjaan yang dilakukan. Yang ketiga adalah beberapa pelayanan jasa yang dapat dilakukan dalam akad wakalah, antara lain transfer, clearing, intervention, collection, letter of credit, and payment. Pengaplikasian kiriman uang atau transfer biasanya kiriman uang dengan nominal kecil atau transfer dengan nominal nilai kurang dari 100.000. Transfer in dapat dilakukan melalui lembaga keliling setempat atau melakukan RTGS atau Real Time Gross Settlement, yaitu transfer dengan sistem elektronik. Yang kedua adalah kiriman uang dengan nominal besar. Transfer jumlah uang nominal lebih dari 100 juta dan atau lebih, maka pelaksanaan transfer harus melalui RTGS atau Real Time Gross Settlement. RTGS merupakan kegiatan pengiriman uang melalui sistem elektronik yang telah disampaikan oleh Bank Indonesia. Transfer sejumlah besar tidak boleh dilakukan melalui lembaga clearing setempat. Selanjutnya yaitu clearing.
Clearing adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik atau DKE antara peserta clearing baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah. Peserta yang diperhitungkan atau diselesaikan pada waktu tertentu. Clearing merupakan jasa perbankan yang diberikan dalam rangka penagihan warkat antar bank yang berasal dari wilayah clearing yang sama. Contoh mekanisme clearing. Berikut yaitu bagian dari mekanisme clearing. Yang pertama, jasa melakukan transaksi dengan Rino. Pembayaran transaksi tersebut menggunakan cek dari rekening B. Jaka memiliki rekening pada bank A dan Jaka mencairkan cek tersebut pada bank A. Dan yang ketiga, bank A akan mengeluarkan nota kepada bank I sebagai perantara clearing yang disebut dengan nota debit keluar. Yang keempat yaitu BI akan mengirimkan nota kepada bank B untuk mengecek aplikasi Jaka memiliki dana yang cukup untuk melakukan clearing. Yang kelima, apabila dana Jaka cukup untuk melakukan transaksi, maka bank B akan memberikan tahu pada bank I bahwa transaksi dapat dilakukan. Maka yang keenam, bank I akan mengurangi rekening kontan bank B pada BI dan mentransfer pada bank A. Kalau clearing berhasil, maka bank A akan mentransfer dana tersebut ke tabungan Rino. Selanjutnya, intercity clearing merupakan sarana penagihan antara warkat maupun surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang berasal dari luar wilayah clearing. Intercity clearing merupakan pengembangan dari mekanisme INACO dalam hal penyelesaian transaksi antar kota yang lebih efisiensi. Intercity clearing bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelesaian transaksi cek bait giro antar kota. Dengan demikian, cek atau biliet giro yang diterbitkan oleh suatu kantor bank dapat dikeliringkan di wilayah clearing manapun sepanjang cek atau biliet giro tersebut diterbitkan oleh bank yang sudah terdaftar sebagai anggota intercity clearing dan selama terdapat kantor cabang dari bank penerbit menjadi peserta clearing. Berikut bagian dari penerbit yang menjadi peserta dari clearing, yaitu pada suatu hari Atun yang mempunyai tabungan dari Bank BRI Jakarta yang harus mengirimkan sejumlah uang kepada Joko yang mempunyai rekening di BPD Papua. Dari ilustrasi di atas kita ketahui bahwa Atun dan Joko mempunyai rekening pada bank yang berbeda. Selain bank yang berbeda, tempat kedua tersebut pun berbeda pula. Oleh karena perbedaan tersebut, kedua bank harus mencari di mana suatu wilayah atau daerah terdapat kedua bank tersebut. Setelah ditelusuri, ternyata proses transaksi clearing, tetapi keduanya sebelumnya BRI Jakarta tempat Atun menyimpan uang akan mentransfer sejumlah uang ke BRI Makassar. Dengan mengurungkan jumlah pada di rekening antar kota dan mengurangi pula pada tabungan Atun, kemudian BRI Makassar akan melakukan sistem clearing antara BRI Makassar dengan BPD Makassar. Jumlah uang yang telah dikirimkan melalui proses clearing akan masuk ke dalam RK dalam BI atas nama Bank BPD Makassar. Kemudian BPD Makassar akan mentransfer uang itu ke BPD yang ada di Papua, di mana Joko memiliki akun rekening tabungan. Baik, di sini saya Azhar NIM 108 akan menjelaskan tentang inkaso. Inkaso adalah pemberian kuasa pada bank oleh pihak perusahaan atau perorangan untuk menagihkan atau memintakan persetujuan pembayaran atau ekspektasi atau menyerahkan begitu saja kepada pihak yang bersangkutan atau tertarik di tempat lain di dalam atau di luar negeri atas surat-surat berharga dalam rupiah atau valuta asing seperti wesel, cek, kwitansi, surat accept, promissory notes, dan lain-lain. Inkaso merupakan jasa penagihan yang diberikan oleh bank
terhadap warakat clearing dan atau surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang berada di luar wilayah clearing. Warakat yang diinkasokan sama halnya dengan warakat clearing antara lain cek, biliet, giro, dan warakat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kegiatan ini memakan waktu kurang lebih 5 hari. Bentuk wakalah dalam inkaso adalah adanya pemberian otoritas oleh pihak tertentu kepada pihak bank untuk melakukan penagihan. Artinya bank mewakili pihak yang memberikan perwakilan kepadanya. Bisa dilihat itu ada diagram atau skema mekanisme inkaso, yaitu yang pertama, nasabah Bank ABCD Bandung menyerahkan warakat bank lain kota X untuk ditagihkan. Lalu yang kedua, Bank ABCD Bandung mengirim warakat tersebut kepada Bank ABCD di kota X. Yang ketiga, Bank ABCD kota X mengclearingkan warakat tersebut. Lalu yang keempat, bank lain membawa pulang warakat untuk diperiksa dan memotong saldo nasabahnya. Yang kelima, hasilnya diberitahukan kepada Bank ABCD kota X. Bila tidak ada tolakan, berarti menambah saldo Bank ABCD. Yang keenam, hasil inkaso diberitahukan oleh Bank ABCD kota X kepada Bank ABCD Bandung dengan mempergunakan teks. Yang ketujuh dan terakhir, Bank ABCD Bandung meneruskan hasil inkaso kepada nasabah. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang letter of credit. Letter of credit adalah jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar pelayanan arus barang, baik arus barang dalam negeri, antar pulau, atau arus barang ke luar negeri, atau ekspor impor. Dalam hal ini, bank diminta nasabah untuk menyimpan dana pembelian dalam bentuk deposit untuk kemudian bank sebagai wakil mendatangkan aset sesuai dengan kriteria yang dikehendaki nasabah. Untuk ini, bank berhak meminta fee atau upah. Bentuk wakalah dalam model operasional seperti ini adalah nasabah mewakilkan kepada bank untuk bertindak atas nama nasabah dalam penyimpanan dana dan mendatangkan barang yang dipesan nasabah. Bisa dilihat itu ada skema mekanisme letter of credit. Yang pertama yaitu terjadi kesepakatan antara pembeli dan penjual, biasanya dituangkan dalam bentuk sales kontrak atau media kesepakatan lainnya. Yang kedua, pembeli mengajukan permohonan pembukaan letter of credit kepada yang akan menerbitkan atau issuing bank atas permintaan penjual. Yang ketiga, issuing bank sebagai bank penjamin memberikan jaminan tersebut kepada beneficiary. Lalu beneficiary atau penjual yang telah menerima LC atau letter of credit tersebut melakukan pengiriman barang dan membuat dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh LC. Lalu beneficiary menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada issuing bank, dan yang terakhir, issuing bank menagihkan pembayaran tersebut kepada aplikan dengan menyerahkan dokumen dan aplikan melalui pembayaran kepada issuing bank untuk mendapatkan dokumen untuk pengeluaran barang. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang payment. Payment merupakan pelayanan jasa yang diberikan oleh bank dalam melaksanakan pembayaran untuk kepentingan nasabah. Bank akan mendapatkan fee atas pelayanan jasa yang diberikan. Beberapa pelayanan jasa payment yang diberikan oleh bank adalah pembayaran telepon, rekening listrik, pajak, uang kuliah, gaji pembayaran tersebut dapat dilakukan langsung melalui teller, melalui ATM, kartu kredit, dan dengan memberikan standing instruction kepada bank. Standing instruction merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank untuk melakukan pembayaran sesuai dengan tagihan dan atau lainnya yang berlaku untuk selamanya hingga dicabutnya standing instruction tersebut. Nasabah tidak perlu datang ke bank untuk melakukan transaksi, akan tetapi cukup membuat standing instruction satu kali saja yang dapat digunakan untuk beberapa kali transaksi. Dan yang terakhir ini saya akan menjelaskan tentang wakalah bil ujrah. Akad wakalah bil ujrah ini memiliki definisi di mana nasabah memberikan kuasa kepada bank dengan imbalan pemberian ujrah atau fee. Namun, ada beberapa modifikasi dalam akad ini sesuai dengan situasi yang terjadi. Akad wakalah bil ujrah memiliki beberapa ketentuan. 1.
Importir harus memiliki dana kepada bank sebesar harga pembayaran barang yang diimpor. 2. Importir dan bank melakukan akad wakalah bil ujrah untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor. Dan yang terakhir, besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase. Mungkin cukup itu penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang atau lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.